Salve fratres, welcome back to the jungle of Protestantism. Kali ini saya akan mengajak kita untuk menjawab tuduhan Allah Maha Palsu dari Rudi Layar Teologi, si anti-Trinitarian itu, Protestan anti-Trinitarian. Jadi di tengah riuh tuduhan palsu terhadap dokumen kenegaraan, muncul pula tuduhan tak kalah serius bahwa Allah Tritunggal adalah Maha Palsu, produk filsafat Yunani, bukan wahyu kitab suci. Pernyataan ini disampaikan dalam sebuah tayangan bernuansa teologis, tidak hanya keliru secara teologis dan historis, tetapi juga memperlihatkan kegagalan epistemologis dalam memahami iman Kristen yang diwariskan sejak zaman para rasul. Kita tahu dia kan Protestan, jadi pasti terputus dari tradisi gereja. Nah, apakah doktrin Tritunggal ada di Alkitab? Sang kritikus Rudi, seperti dalam tayangan tersebut, berargumen bahwa karena istilah Tritunggal tidak ditemukan dalam Alkitab, maka doktrinnya tidak ada. Ini adalah kesalahan logika populer. Absence of term is not absence of truth. Sorry. Kalau termnya tidak ada, bukan berarti kebenarannya tidak ada. Kitab suci memang tidak memakai kata Tritunggal, namun struktur Trinitarian jelas terbaca. Yesus disebut anak Allah dan satu dengan Bapa. Yohanes 10:30. Roh Kudus disebut sebagai penolong yang diutus oleh Bapa dan Anak. Yohanes 14 ayat 26. Formula baptisan dalam nama tunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Matius 28 ayat 19. Apa yang tidak eksplisit dalam istilah justru tersirat dalam data pewahyuan. Maka bukan gereja yang menciptakan Tritunggal, melainkan Tritunggallah yang mewahyukan diri melalui sejarah keselamatan, dan gereja dengan bantuan akal budi menyusunnya dalam rumusan yang masuk akal. Kemudian filsafat Yunani itu kuda Troya atau alat pewahyuannya. Tuduhan bahwa doktrin Tritunggal hanya hasil adopsi filsafat Yunani terdengar canggih, namun sebetulnya simplistik. Gereja tidak menundukkan wahyu pada filsafat, melainkan memakai filsafat sebagai alat bantu bahasa untuk mengekspresikan misteri iman. Sebagaimana Yesus memakai perumpamaan zamannya untuk menjelaskan kerajaan Allah, gereja memakai kerangka konseptual yang tersedia, seperti istilah ousia, hakikat, dan hipostasis, pribadi, untuk menjaga iman agar tidak terseret ke dalam bidat Arianisme atau modalisme seperti yang dianut oleh Rudi. Jangan lupa ya, filsafat Yunani pun disaring, dikritisi, bahkan dibaptis ulang. Yang dipakai hanyalah unsur-unsur yang melayani pewahyuan, bukan mendikte. Poin yang berikutnya adalah kekerasan sejarah dan kekeliruan umum. Rudi Layar Teologi mengaitkan perumusan Tritunggal dengan kekerasan sejarah, ekskomunikasi, debat, bahkan pembunuhan, seakan-akan kekerasan verbal atau fisik membatalkan validitas doktrin. Tapi sejarah gereja seperti sejarah manusia memang tidak steril. Apakah ketidaksempurnaan para uskup membatalkan isi iman yang mereka bela? Jika demikian, apakah kebenaran harus menunggu pembawa yang sempurna dulu? Sebaliknya, justru konsili-konsili ekumenis adalah tanda kerendahan hati gereja untuk mencari kebenaran bersama, bukan hasil rebutan wacana. Bahwa ada pertentangan adalah wajar. Yang tidak wajar adalah jika gereja tidak peduli pada penyimpangan ajaran. Nah, jika Tritunggal tidak ada, apa alternatifnya? Tanpa Tritunggal, relasi kasih ilahi runtuh. Allah menjadi monad tunggal yang beku dan impersonal. Tetapi wahyu Kristen memperkenalkan Allah sebagai communio personarum, relasi cinta abadi antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tanpa Tritunggal, inkarnasi menjadi absurd. Siapa yang diutus? Keselamatan menjadi mekanik. Siapa yang menebus? Roh Kudus kehilangan tempat. Siapa yang menguduskan? Tanpa Tritunggal, iman Kristen akan runtuh dari dalam. Kebenaran dan keindahan tak terpisahkan. Oke, poin menarik dari pembicara Rudi adalah bahwa kebenaran tanpa keindahan dapat melahirkan kekerasan. Disinilah Katolik setuju, kebenaran bukan hanya soal kata dan rumusan, tetapi juga terpancar dalam kehidupan, dalam liturgi, dalam cinta. Namun, kebenaran tetaplah objektif, bukan sekedar narasi yang indah. Kita tidak boleh jatuh ke dalam relativisme estetis, seolah semua yang cantik itu benar. Kebenaran bukan soal rasa, melainkan realitas yang terungkap dan diterima dalam iman. Tanpa gereja tak akan ada Tritunggal. Ya,
saya, Romo Patris Allegro, juga si pembicara sempat mengutip, kalau Anda percaya Tritunggal, Anda percaya pada otoritas Gereja Katolik. Dan itu benar. Gereja Katoliklah yang menjaga dan merumuskan iman ini dalam terang Roh Kudus. Protestan yang menolak otoritas gereja tetapi tetap memakai doktrin Tritunggal menikmati buah dari pohon yang akar dan batangnya mereka tolak. Allah Tritunggal bukan maha palsu. Justru disitulah pusat iman Kristen. Allah yang bukan egois dan tunggal, tetapi cinta yang abadi dalam persekutuan pribadi. Dan itulah Allah yang menyelamatkan kita. Follow for more into the jungle of Protestantism.